Selamat datang juga teman adu manis di Teropong Media. Saya Desi Nura. Kita akan memasuki episode yang sangat istimewa ini karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita akan membahas mengenai nasib kebudayaan leluhur dalam pusaran digitalisasi. Budaya merupakan warisan leluhur dan nenek moyang kita yang tak tergantikan. Kebudayaan memiliki berbagai unsur, bahasa, sistem informasi, organisasi sosial, sistem alat dan teknologi hidup, dan sistem ekonomi, mata pencaharian, sistem religi, dan juga kesenian. Selain itu, budaya juga mencakup adat istiadat, nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Indonesia punya bahasa dan adat budaya leluhur yang banyak dan beragam. Juga dikenal sangat unik dan menarik perhatian masyarakat mancanegara. Untuk membahas lebih lanjut mengenai budaya, ada satu tema spesial pada siang hari ini, nasib kebudayaan leluhur dalam pusaran digitalisasi. Telah hadir narasumber kita, ini dia Kang Diki Chandra. Selamat siang Kang Selamat Diki. siang. Kumaha Kang Diki damang? Alhamdulillah. Tadi mah pas dongkap damang ini mah rada stres. Kunaon Kang? Hebat ngapalkeunana bieu eta kumaha. Baik. Kang Diki, selamat datang di Adu Manis ini dari Teropong Media ya. Nah, sebagai informasi pemirsa, Adu Manis ini merupakan konten podcast dari Teropong Media yang khusus membahas seputar kebudayaan, Kang. Oh, Adu Manis teh. Betul. Jadi di sini wadahnya. Wadahnya di Adu Manis ini di Teropong Media. Suganta Adu Manis itu singkatan. Apa? Singkatan apa? Aduhai mantan istri gitu. Sing goreng kayaknya. Bukan ya. Oh, tapi bukan, bisa, ya? tapi bisa sih masuk itu. Masuk ya, adu manis. masuk. Ada lagi nggak Kang? Lumayan Kang. Ya, tapi mendingan adu manis daripada adu domba kan. Benar, mending adu manis daripada domba. Catat ya, itu quotes dari Kang Diki hari ini. Kang Diki pengen tanya dulu nih kesibukannya saat ini apa? Karena kan pasti pemirsa Adu Manis di rumah juga banyak yang pengen tahu kabar Kang Diki sekarang kesibukannya. Kalau tadi kita sebenarnya saya nggak mau cerita tapi saya harus ceritakan kesibukan saya yang paling terakhir sekarang ini adalah berusaha di acara Adu Manis ini menghabiskan kopi dengan secepat mungkin. Ayo kita biar habiskan ditambah sama-sama. gitu kan. Biar ditambah ya, biar di-refill, biar diisi ulang. Ongkoh Adu Manis tapi pahit ya mah. Pahit? Kang Diki juga pahit itu? Pahit, tapi memang pahit itu sebenarnya obat. Obat untuk? Jadi kopi itu obat. Justru kalau kopi pakai gula jadinya, kalau kopi jadi manis, justru nggak jadi obat. Pahit jadi obat. Kadang-kadang kepahitan adalah obat yang terbaik untuk bisa mendapatkan atau melakukan sesuatu yang manis. Cakep. Nggak apa-apa pahit kan sama saya ngobrol. Oh. Masuk. Oke, langsung aja nih Kang Diki. Ini gimana sih menurut Kang Diki ya mengenai kondisi kebudayaan leluhur saat ini nih di era digitalisasi seperti sekarang ini? Saat ini memang saya nggak tahu di daerah lain, tapi kalau kelihatannya sih di daerah lain masih cukup baik ya. Masih ada beberapa yang masih bisa dipertahankan karena beberapa masih cukup kuat TV lokalnya di daerah di Makassar, contohnya di Surabaya juga ada JTP atau apa gitu yang masih memberikan ruang yang cukup untuk para seniman. Kalau bicara seni budaya leluhur ya, masih ada beberapa sih yang masih mempertahankan. Tapi kalau kondisi kalau ditanya secara nasional hari ini nggak tahu gimana televisi nasional khususnya swasta ya. Sekarang ini sangat minim sekali kesadaran tentang itu. Tentang budaya, pengetahuan tentang seni budaya, khususnya seni budaya, itu sudah sangat minim. Saya nggak tahu apakah memang sudah konsep karena memang dianggapnya seni budaya leluhur dianggap tidak akan memperkuat televisi, ataukah mungkin karena memang tidak ada kreatif atau tim kreatif yang bisa mengcombine antara kebutuhan hari ini dengan kebutuhan pelestarian budaya, atau memang sudah tidak peduli sama sekali gitu kan. Kalau ya mudah-mudahan pemerintah lah bisa mengajak ngobrol televisi swasta agar nggak cuma sekedar nyari uang tapi juga memberikan value dalam bentuk melestarikan budaya. Betul. Gitu. Aduh, punten. Siapa saya?
Jadi memang dari harusnya ada pembicara, ada mediasi juga ya. Iya, harusnya jadi kita harus berani, nggak usah takut untuk bicara. Jadi saya aja sudah pernah, ya saya ditegur pernah karena saya bicara seperti ini di televisi bahwa ya kalau nggak, ya mereka berpikirnya ya kalau misalnya nggak dapat duit gimana. Nah, berarti sponsor juga sekarang harus sudah mulai berpikir ulang, jangan cuma sekedar pengen bikin sesuatu yang jadi gini, jangan sponsor dan televisi jangan sampai tidak peduli pada budaya, jangan takut untuk melahirkan budaya, jangan hanya karena tenaganya murah akhirnya ngangkat para karyawan yang tidak memahami budaya. Betul. Karena akhirnya nanti budaya kita akan hilang dengan sendirinya. Itu satu. Kedua, harus ada tim kreatif yang bisa mengcombine seni budaya tradisional. Contoh, dulu sempat ada pakem yang protes gara-gara wayang goleknya Abah almarhum Asep Sunardia. Lama-lama udah enggak sih gitu kan, tapi ya Abah almarhum Asep Sunardia bikin buta hejo, siapa percaya kamano anu suara awae anu apa segala macam. Dia mencoba menciptakan itu. Nah, sebetulnya yang pakem tidak perlu baper, karena itu sebetulnya apa yang dilakukan Abah Asep ini adalah jembatan supaya orang-orang yang nggak suka sama yang dikreasikan lagi ya silakan melihat yang pakem, tapi wayang goleknya jangan sampai hilang. Nah, itu yang paling utama sebetulnya. Kondisi hari ini memang sangat menyedihkan. Terakhir di televisi yang saya ingat, saya nggak tahu ya TV nasional, terakhir itu Canda Wayang. Di situ masih ada dalang wayang golek yang bisa main di situ. Itu kebetulan saya penulisnya, saya penata laku atau sutradaranya. Terakhir banget kalau yang wayang golek asli, yang wayang golek ada wayang goleknya itu setahu saya kalau di nasional di net, itu bukan sekedar wayang. Bukan sekedar wayang, saya tahu tuh. Itu juga saya yang nulis dan saya sutradaranya. Tuh, sekarang tuh sibuk aktif sekarang di balik harusnya kan gen yang baru nih, sutradara baru yang harus sudah mulai berani untuk membuat sesuatu. Masa saya kan udah terlalu muda. Terlalu muda, betul sekali. Muda. Mukanya nggak jauh beda sama kuda. Kalau tua. Jadi ya mestinya anak-anak muda lah yang sekarang harusnya Gen Z, Gen X mungkin yang harus sudah mulai mengambil alih itu. Betul. Masa saya lagi. Nah. Saya dulu mungkin karena orang nggak tahu. Ini saya kasih tahu bukan apa-apa, tapi ya buat sekedar informasi aja. Dari mulai dulu ada ngedet sarang cepot. Ngedet sarang cepot itu wayang golek yang ngobrol sama pelawak sama ngeband sarang cepot. Jadi ngeband sarang cepot itu wayang golek yang dikombin dengan grup band Angkasa. Waktu itu sama grup band apa saya lupa. Kita ikhtiar coba mengenalkan wayang kepada orang lain. Bukan cuma wayang, dulu saya pernah bikin longserger. Orang ada yang tahu. Longserger di TPI dulu. Di TPI, Pernah saya yang bikin longserger. Nah, artinya bagaimana usaha kita mencoba memperkenalkan budaya-budaya tradisional yang ada bisa masuk secara nasional. Memang tidak bisa sepakem 100% karena ada dalam tanda kutip TV kan ada keinginan untuk usaha bisnis. Ada bisnis. Ketika mereka mencoba, katanya nih ya, versi mereka mencoba menayangkan yang tradisional murni, ternyata iklannya kurang. Sehingga itu merugikan televisi. Oke, kalau gitu kita combine. Makanya wayang golek bisa dikombine sama pelawak. Itu bagian daripada supaya tontonan tapi ada tuntunan. Tuntunannya apa? Tentunya pelestarian budaya. Tuntunannya apa? Adalah dari setiap cerita ada value-nya. Tidak hanya sekedar ngelawak, ngejelekin orang, nggak, tetap ada value. Terus tontonannya apa? Yaitu ya si cepot bisa berkomunikasi dengan si pelawak. Iya, betul sekali. Itu. Mana minum dulu kopinya? Iya, terima kasih loh. Orang dong yang harus minum. Itu saya yang harus ngomong. Iya, nggak apa-apa, saya wakilin. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih loh. Tadi saya tertarik dengan kalimat yang kenapa nggak anak muda aja? Kalau bicara yang tertarik harus tukang beca yang menarik gitu kan, jangan neng. Berapa? Kenapa? Tadi itu loh, kenapa nggak anak muda aja sih yang membuat skrip atau segala macam yang mengenai ini ya Pak? Harusnya, saya sih berharap stasiun televisi ketika merekrut tim kreatif atau penulis itu juga mereka harus sudah mensyaratkan bahwa karyawan-karyawannya khususnya di tim kreatif harus mengenal seni budaya tradisional sesuai dengan
tempat lahirnya. Betul. Contohnya misalnya kalau orang Bangka Belitung, ya udah dia harus tahu apa. Jadi TV sudah mulai selain ngetes yang lain, tapi ngetes juga sampai sejauh mana pengetahuan dia tentang seni tradisional yang ada. Kenapa? Karena kita bisa jadi bertahan itu karena kekayaan seni budaya dan tradisi. Betul. Gitu. Akan nggak bikin kelas untuk anak-anak Gen Z itu untuk memperkenalkan, terus gimana bikinnya nanti agar terjun ke stasiun agar lebih bisa melestarikan budaya. Terakhir saya bikin seblak gagal, jadi saya nggak bikin itu. Padahal saya belum coba loh. Terus saya belum bikin begitu, tapi kalau pas lampunya mati, kalau pas lampunya baru kaget saya. Tapi kalau ada undangan dari beberapa sekolah, biasanya salah satu materinya itu. Wah, hebat sekali. Nah, yang menyebabkan kebudayaan luntur nih, akibat digitalisasi atau faktor-faktor lainnya? Jadi sebetulnya bukan digitalisasi. Jadi digital itu tidak akan melunturkan budaya sebetulnya. Kalau misalnya kitanya sendiri, manusianya sendiri, SDM-nya sendiri menyadari tentang fungsi dan manfaat dari budaya. Sekarang beginilah, kenapa Cina maju sampai sekarang? Cina kalau nggak salah musuhan sama Amerika katanya. Jepang juga maju, Korea maju kan. Banyak kan orang nonton drama Korea apa segala macam. Coba dicek antara Jepang, Korea itu aja tiga Jepang, Korea sama Cina. Bisa jadi maju kenapa? Karena mereka sangat mencintai budayanya. Dari budaya makannya, budaya berpakaiannya, budaya bisnisnya. Dan itu banyak dicontoh oleh kita. Ada yang makan puyung hai, ada yang makan ramen, ada yang makan kue tiaw, terus Korea tenang gitu kan. Jadi sampai ke makanan aja dicontoh oleh orang Indonesia. Betul. Jadi sementara orang Indonesia dahar liwat, ini emang orang kampung abi, cina gitu kan. Benar. Dahar teh ya tutuk onco, teo, naon tutuk orai, cina gitu kan. Bahkan teh apal teh itu kan tutuk oncom gitu. Colenak sok dulu makan peuyeum Bandung. Di mana-mana dulu akhirnya dipakai heudeuh ya peuyeum puan gitu kan, karena peuyeum Bandung kan tidak ada. Akhirnya ya udah lama-lama akan hilang, akhirnya akan berubah menjadi bukan Kang Diki berarti anti kebab atau anti Arab, anti puyuh hati Cina. Enggak, silakan semua makanan tradisional dari Itali, dari mana masuk pun nggak ada masalah, tapi harus ada yang menjaga makanan tradisional. Hari ini kita masih berbangga dengan masakan Padang karena dia bisa menembus sampai luar negeri. Betul. Gitu kan. Bahkan nasi Padang itu bukan cuma luar negeri, yang saya tahu dia luar rahim juga sama. Jadi bayi kan nggak boleh makan Padang kan, pedas. Iya benar. Jadi waktu bayi dikasih. Pantesan. Jadi mudah-mudahan nggak cuma nasi Padang. Besok ada ini, gitu nasi kan. Nasi goreng dan lain-lainnya. Harusnya kan ada Monumen Nasional di Jakarta, ada Monas juga di Sumatera Barat. Mau nasi Padang, monumen nasi Padang. Bisa. Yang penting di Garut jangan ada monumen dodol. Jangan ya? Iya, karena kan tulisannya jadi mau. Jangan dilanjutkan. Aman Kang. Jadi menurut Akang ya perubahan. Nah, aku nonton bau ya. Kan biasa monumen dodol kan. Iya. Tapi jangan dilanjutin. Jadi kan tentunya ada perubahan-perubahan ya, dan orang juga sekarang menggunakan digitalisasi sekarang sudah tidak pada tempatnya, malah kan kecanduan dan lain sebagainya. Memang ada dua nih ya, mengenai budaya leluhur yang sudah berubah, sebetulnya nggak berubah. Kalaupun ada perubahan-perubahan itu lebih kepada ingin mencocokkan supaya bisa masuk ke era digitalisasi sekarang ini. Terus digitalisasi sekarang banyak yang dimanfaatkan salah ya. Itu digitalisasi sehari ini sama dengan televisi zaman dulu. Televisi juga sama seperti pisau. Kalau pisau dipakai sama ibu-ibu akan memberikan manfaat buat motong sayur, daging, manfaat. Tapi kalau dipegang sama preman anu mabuk aja. Kan yang bogoh kan. Nah, ini mah menurut abinya itu kan jadi keterusan. Jadi sebetulnya televisi dan digital atau media sosial dan segala macam ya seperti pisau. Kalau misalnya yang menggunakannya baik dan niatnya juga baik, maka akan bermanfaat baik. Kalau pemegang digitalnya itu adalah niatnya baik, ingin melestarikan budaya, besok lusa kita akan bisa melihat di media sosial seni budaya tradisional kita dengan tontonan yang sifatnya tuntunan tapi layak untuk ditonton. Iya, jadi Kang, jadi perubahan kebudayaan leluhur itu jadi sebenarnya dengan era digitalisasi ini nggak berubah ya? Sebetulnya justru menimbulkan kebudayaan-kebudayaan baru. Jadi kehadiran digitalisasi jangan sampai dianggap sebagai satu kemunduran budaya seharusnya. Mungkin pernah lihat saya di
TV One dulu pernah ceritakan, ini problemnya adalah pemerintah abai terhadap budaya. Silakan sampaikan, dan memang iya. Kalau mau debat pun saya siap. Pemerintah sudah abai dengan budaya, karena budaya dianggap duitan. Dianggapnya begitu, gitu kan. Padahal sebetulnya akar dari pertumbuhan ekonomi itu dari budaya. Contoh kecil, saya pakai ikat begini. Tanpa sadar, tanpa disadari, misalnya ada 1-2 orang yang beli ikat juga. Bukan karena dia pengen demo, wah turunkan harga BBM, turunkan harga BBM, Kang, tos cair, alhamdulillah, assalamualaikum, kan gitu. Untuk gitu kan, artinya dengan seperti ini mudah-mudahan bisa disukai oleh bule, apa segala macam begitu. Itu sebetulnya, nah, pemerintah abai. Seharusnya pemerintah sekarang mempelajari tentang pendidikan politik dan segala macam dari naskah amanat Galunggung. Misalnya contoh kecil itu, karena banyak sekali pendidikan politik yang disampaikan. Bahwa yang namanya pemimpin itu kudu jiga cai, cenah gitu kan. Tina naskah amanat Galunggung, mun mengko ka kenca, cai mah da kumaha alurna. Lamun alurna ka kenca milu ka kenca, lamun ka katunya ka katuhu, lamun lempeng nya lempeng, lamun anu ka buah palid salah sorangan. Nah, beu cicingna jalan cai. Nah, artinya pemimpin itu harus ngikuti aturan. Kalau ada yang misalnya kena masalah hukum, ya salah sendiri, kenapa melawan aturan? Contoh begitu. Itu kan sebetulnya sudah diajarkan. Ada timbanganten, pertimbangan seperti apa. Ada juga kanang-ngosi tentang kesaktian. Artinya kesaktian itu kekuatan itu tidak harus selalu dari fisik aja, tapi ada di sana. Nah, tapi kita nggak pernah. Saya aja yang sekelas saya sulit untuk mempelajari yang murni yang mana, karena pemerintah sampai hari ini tidak pernah membiayai itu. Padahal banyak situs-situs yang harus diiniin. Punten di Sumedang kan banyak, akhirnya sekarang malah jadi jati gede kan, malah dikeem. Padahal itu banyak situs sejarah yang harusnya bisa diguar. Sebetulnya contoh begitu. Kalau saya misalnya hari ini, wah cenah Kang Diki nyalahkan pemerintah, bukan nyalahin, tapi mengkritik. Kritik itu adalah madu. Tapi lamun dipuji dipuji malah racun. Orang yang sering kali dipuji malah jadi bubudakeun, tekolot-kolot. Tapi orang yang mau dikritik akhirnya menjadi dewasa. Jadi sok silahkan Neng jawab. Neng mendingan dikritik atau dipuji? Neng mendingan diracun atau dimadu? Nah, kan saya nggak jawab liar. Ya harus terima kritikan, harus terima masukan. Berarti siap dimadu kan gitu. Ya, artinya kan kritik itu adalah madu. Dalam artian ya, kita yang nggak boleh anti kritik. Jadi saya sampaikan ini juga supaya pemerintah ke depan siapapun juga lebih peduli lagi pada budaya. Karena di beberapa daerah ada yang kekurangan air. Pasti banyak kekurangan air. Ada yang petani sawahnya jadi hilang karena airnya tidak mengalir. Ya, kenapa? Itu karena kulturnya sudah tidak pernah dipelajari, sehingga pembangunan tidak berbasis lagi budaya. Tidak berbasis budaya tuh karena apa? Karena KLS-nya, pembuat kajian lingkungan strategisnya sudah tidak berbasis budaya. Harusnya dalam setiap membangun itu ada KLS namanya, kajian lingkungan strategis. Setelah itu ada feasibility study atau FS, DED dan yang lainnya. KLS ya itu hanya dilakukan oleh Bapeda, Badan Pelaksana Badan Pembangunan Daerah. Nah, biasanya itu suka ngilang. Nah, akhirnya banyak kota yang dibangun, misalnya ini kota, dibangun kota, di cai, di sawah. Akhirnya petani ketutup karena jalan cai dipakai biasanya punten orang-orang tertentu, etnis tertentu seneng kalau bangun rumah atau bangun usaha di atas cai. Hoki cenanya, ada orang makan hok cai, ngolok cai. Nah, beda, ini mah hoki. Gara-gara ngudag hoki, akhirnya banyak air yang tidak nyampe. Makanya jangan kaget kalau ada kota yang banjir. Karena pembangunan tidak berbudaya. Jadi budaya itu bukan cuma seni, wayang golek dan yang lain saja. Tapi pemahaman itu, contoh waktu saya zaman jadi pejabat, saya pernah bilang, pernah ngasih contoh ketika misalnya ada daerah Cilawu waktu itu. Cilawu itu banyak kan main kelinci, paling ada yang sapi, domba sedikit, kelinci. Tiba-tiba diberikan uang untuk membuat domba. Nih saya kasih untuk piara domba 3 bulan, nanti saya cek. Ya, wah nuhun Pak, nuhun. Udah 3 bulan kemudian dicek, Pak, Bapak pernah dapat bantuan, dapat uang buat untuk ngurus domba kan? Ya. Oh iya betul. Mana domba? Aya apa nih junya sih? Kayak, nah dombanya sih, Pak Abi mah teu bakat nguruskeun domba, nguruskeun awewe resep nu kawin pakai kawin tuh aya majikan Abi. Si Bapak ini salah kan, menyalahgunakan anggaran dari domba ke perempuan. Tapi pemerintah juga salah. Kenapa? Menyalurkan bantuan tidak berbasis budaya. Geus pugu tukang awewe dibere domba. Berarti pemerintah harus melek budaya. Semua juga dari sini dulu ya. Gitu. Betul, setuju. Makanya dilihat.
Saya suka lihat tuh wakilan. Gimana tuh ini, Bang? Gitu. Jadi sebetulnya jangan pernah berpikiran lagi bahwa digitalisasi menghilangkan budaya. Enggak, kita sendiri yang bisa menghilangkan. Digitalisasi bisa menghadirkan bencana alam. Enggak juga gitu kan. Kitanya sendiri yang kadang-kadang muncul. Makanya sebenarnya bahayanya dari bencana alam itu tidak lebih bahaya dibandingkan bencana yang lain. Yaitu bencana akhlak. Karena pengen kaya, karena pengen senang, karena pengen dapat proyek, akhirnya kita melupakan hal-hal kecil yang sebetulnya itu adalah besar. Karena besar itu adalah kumpulan dari yang kecil-kecil. Betul. Jadi menimbulkan budaya-budaya yang tidak seharusnya. Budaya yang tapi tidak sudah seharusnya. dibiasakan, jadilah itu budaya. Betul. Kan? Jujur aja sekarang Neng, teman-teman Gen Z terutama sekarang kan mereka lebih menghargai budaya Korea. Budaya dulu zaman kita ada yang ke budaya Hong Kong, Taiwan, ada yang ke budaya Amerika, terus begitu, kita menyalahkan anak muda. Padahal bukan salah mereka 100%. Kesalahannya adalah pemerintah tidak memberikan ruang atau sarana yang pas, yang tepat untuk bisa mengemas budaya menjadi bagian daripada muatan lokal dari pendidikan kita. Coba kalau menjadi mulok-mulok diwajibkan di beberapa tempat di Jakarta bahwa harus ada itu yang namanya lenong, apa segala macam di Jawa, di Batak segala macam itu harus selalu ada sehingga budaya ini menjadi muncul atau crossing budaya, gitu kan. Nah, sekarang kan sudah sangat minim. Sudah sangat minim dan tambah lagi memang selain pemerintah dalam ini eksekutor, eksekutif itu kan yang melaksanakan eksekutor. Satu legislatif yang membuat regulasi, satu lagi yudikatif sebagai bagian hukum, ada juga yaitu penyiaran, televisi. Televisi penting. Gara-gara televisinya misalnya dipegang oleh salah satu partai, hoax bisa jadi muncul. Betul kan? Nah, artinya televisi sangat media itu sangat mungkin meng-create something, membuat sesuatu. Kalau media kompak atau diwajibkan untuk mengangkat budaya, seni dan budaya karuhun atau leluhur, insya Allah sedikit banyaknya mereka diadu kreatif. Misalnya TV A sama TV B dia sama-sama punya kewajiban mengguar budaya. Mereka menayangkan budaya yang ini harus menayangkan budaya yang ini. Dua-duanya kan harus kreatif. Akhirnya mengangkat orang kreatif yang kreatif. Gimana caranya supaya ini menarik? Betul. Wah, itu berlomba-lomba akan bersaing, muncullah atau lahirlah kreasi atau kreativitas yang dibuat oleh tim kreatif televisi dalam menghadirkan sebuah pagelaran seni budaya misalnya yang berkaitan dengan leluhur kita. Yang disukai anak muda. Berkolaborasi. Kalau sekarang mah tidak ada kompetisi itu, lempeng we. Ayo ukur jelema we, maka gitu kan. Sekarang punten maaf, saya banyak sekali budayawan masih banyak yang saya kenal, kebanyakan geus karolot gitu. Gitu kan anu ditiup labuh teh, itu kan bahaya. Harusnya kan anak-anak muda sekarang sudah mulai, tapi sekarang anak-anak muda pun sudah mulai ini. Kemarin saya ke SMK-nya Sule teh, SMK seberapa sih? SMK 10. SMK 10, di SMK 10 ada jurusan pedalangan. Saya dapat informasi cuma 11 orang muridnya yang pedalangan. Di satu sisi sedih, ya di sisi lain kita marah, tapi marah masih apa bingung gitu kan. Karena memang betul dalang jadi naon kena gitu kan, sehingga memang pemerintah ke depan harus sudah mulai menciptakan itu. Coba kalau memang ada satu culture atau kultur di mana setiap orang nikah pasti ada dalang. Dalang bakal banyak. Ya kan? Ayo paling banyak MC dangdutan gitu kan ya. Tunggu sekolah eta mah gitu kan. Asal rajin enggak lakukan lagu. Gitu kan. Artinya peran pemerintah tidak bisa diabaikan. Pemerintah nggak boleh abai terhadap berperan budaya. Penting sekali ya. Betul. Nah, silakan diminum. Silakan loh Kang. Saya belum mempersilakan ya ngomong. Nggak apa-apa. Nanti tadi itu generasi milenial, generasi Gen Z ya, Kang ya, kan kurang minat mengenai kebudayaan leluhur. Nah, upaya yang lebih konkret lagi nih untuk bisa menggait mereka mengenai dengan digitalisasi yang mereka sekarang lebih intens lagi menggunakan teknologi seperti itu. Nah, agar milenial tuh lebih tertarik lagi gitu. Sebetulnya ada dua hal yang saya bilang tadi kan. Satu, yaitu kreativitas yang dibuat oleh pemerintah apa regulasi yang dibuat oleh pemerintah apa untuk meningkatkan budaya, memperkenalkan budaya, memaksakan anak muda Gen Z untuk bisa, untuk mau nggak mau memainkan budaya sampai akhirnya mereka cinta. Itu satu. Kedua, bagaimana kreatif dari kita, masyarakat yang tahu budaya,
siap untuk menciptakan jembatan-jembatan yang di luar pakem, karena sekarang kan eranya bad news is a good news Right. is a bad news. Jadi kalau misalnya saya di Ki Chandra misalnya membuat pagelaran wayang rampak dalang, Iya. wah udah keren segala macam, biasa orang rampak dalang naon kalau sebenarnya. Tapi kalau itu bagus, itu good news, tapi buat news jadinya Buat biasa aja. masyarakat di luar sana, Jadinya ya. bad news. Tapi kalau misalnya saya bikin bad news, misalnya di Ki Chandra misalnya menghamili domba, misalnya itu kan bad news. Wah, itu bakal Tapi viral. mereka tertarik ya. Sih kumaha budak nanya kan jadi Iya, gitu. betul sekali. Tapi kan kita tidak punya kewenangan untuk membuat bad news. Iya. Terus gimana dong? Make a unique news. Nah, Bikinlah news yang unik. Yang Dulu unik, di rumah spesial. saya ada yang namanya Maili. Ili. Maili di rumah saya. Dia pegawai saya, dia supir, dia apa, tiba-tiba Pak aku pengen jadi artis, pengen jadi segala macam. Sampai saya bilang, oke, iya, yang penting cakap kau jangan dirubah. Kau harus bahasa Medan macam kau ini lakukan terus. Oh, orang itu satu seberang ya? orang Sumatera kebetulan kan. Lantas yang kedua, kau coba cari sesuatu yang orang lain nggak bisa bikin, coba mainkanlah itu. Akhirnya dia pinjem motornya Rudi Putra, tukang seblak, dipakai jalan segala sampai akhirnya ketika dia pulang lagi, Pak, sekarang penghasilan aku 600 juta per bulan. Maili bukan kaleng-kaleng yang jadi itu preman terkuat di bumi. Kalau lihat di YouTube mungkin teman-teman tahu. Itu awalnya begitu. Itu awalnya supir saya. Sule juga sama. Sule dulu apa sih? Di rumah ya cuman ngurusin pas segala. Sekarang kan waduh udah menjadi triliun. Bukan cuman miliar lagi, sudah triliun uangnya. Itu kan karena rumahnya wah udah luar biasa. Awalnya karena apa? Karena sudah bisa bikin begitu. Komeng aja sampai bikin sebuah karakter kan. Ngomong biasa kalau ngobrol begini, tapi ketika biasa ya sebenarnya? biasa, tapi kalau di kamera kan beda lagi. Iya. Ya, kalau saya udah bilang kayak begitu mau ngomong apa? Aneh udah bilang kayak begitu, enggaknya aja maksa, ya kan? Mirip ya? Ya, ini kan kayak begitu. Nggak lip sync Komeng. Kenapa? Lip sync nggak Komeng? Enggak lah. Ini saya harus bayar nih. Aduh. Jadi memang tiap orang harus punya sesuatu yang different, yang berbeda. Karena sekarang kita harus rajin-rajin memikirkan apa unique news yang bisa kita lakukan. Nah, untuk teknologi ini kan dapat menjadi penggerak tadi kan, jadi berkolaborasi juga dengan pelestarian kebudayaan leluhur agar anak-anak muda, semua Gen Z tertarik betul ya? Agar tertarik, ya betul. Cuman polanya atau sistemnya seperti apa hari ini pun saya tidak tahu seperti apa. Karena balik lagi harus kembali lagi pada Gen Z-nya juga sama sisi tertentu. Yang jelas sampai yang kepada Gen Z, kalau Gen Z bisa berpikir nanti gua sekolah lulus kuliah mau ngapain ya? Sebetulnya ada potensi ini. Ini bisa menjadi sesuatu. Contoh saya bikin Longserger berbasis budaya. Betul. Alhamdulillah ada penghasilan kan, saya sebagai sutradara, saya sebagai penulis, saya sebagai produser, saya dapat duit. Kalau bicara duit nih, gitu ya. Terus seniman-seniman dulu Rina Nose awal-awal di situ. Rina Nose, Uca Limau itu dari NTB. Terus Monox yang udah meninggal sekarang itu dari Betawi, dari Jawa, bahkan di luar orang Sunda pun bisa hidup gara-gara longser. Iya. Wayang golek dulu selain Kang Asep Senar-Senar almarhum bisa muncul Haji Bolot, Mali, segala berarti orang Betawi pun masuk. Iya. Sampai akhirnya saya pernah bikin namanya Rakasun. Rakasun itu Rineka Kesenian Sunda. Artinya semua seniman Sunda bisa masuk, dari mulai penyanyi dangdutnya, penyanyi ngeroknya, sampai ke tukang ngabeluk pun bisa hadir di situ. Kita rangkai dalam satu cerita kurang lebih 1,5 jam. Tapi seperti sandiwara Sunda. Sebetulnya ketoprak humor dan segala macam itu sama sandiwara Sunda hampir mirip. Hampir mirip. Jadi menceritakan zaman-zaman dulu. Nah, ini juga sama walaupun ceritanya fiktif ya, bukan ya itu kan. Jadi kita bikin Rakasun. Nah, waktu itu memang bintang tamunya yang pertama Sule sama Ajis Gagap, yang kedua grupnya Cagur. Dulu Denny, Wendy masih ini. Nah, artinya mudah-mudahan bisa dibikin lagi yang kayak gitulah modelnya. Jadi menggabungkan beberapa seniman dalam satu pagelaran. Tapi nyambung, bukan ya kita tampilkan nih, enggak, ini nyambung dalam bentuk cerita. Jadi openingnya nyanyi, muncul di heureuyeuan kusaha out, beraneka macam kesenian. Aya gelut teh pencak silat na oge gitu kan, pencak silat di mana di Aradu kayak gitu. Itu saya keur ngabeluk warga akhirnya penonton tidak berasa bahwa ini sebetulnya adalah show. Mereka mikirin ini adalah pagelaran menceritakan tentang Raden Anu. Dulu saya pernah bikin Raden Ponggak Kirana.
Pongga Kirana. Orang bilang, wah, sejarah di mana sejarah Sunda, Nah. sampai orangnya kayak begitu. Padahal Pongga Kirana, kenapa saya bikin Raden Pongga Kirana? Karena yang jadi radennya, Iya. bintang tamunya dari televisinya adalah Pongki. Pongki Jikustik. Pongki Sustik. Oh. Makanya saya bingung Pongki, bintang tamu Pongki. Oke, akhirnya saya nulis bikin judulnya Raden Pongga Kirana. Oh, Belanja dari situ. Pongki. Tapi Batur menyangka teh nyaan. Padahal enggak. Itu karena saya bintang tamunya Pongki gitu. Jadi Pongga Kirana. Iya. Pongki. Oh iya Pongki, benar bisa iya, Pongki. Raden Pongki. Gitu kan. Iya. Karena betul Pongga Kirana. Tapi sebagian orang malah berpikir itu sejarah. Iya. Gitu kan. Gitu. Padahal settingan. Padahal settingan, tapi minimal kita di situ mengisi value-value Iya, tentang ada pesan-pesan seni yang budaya. disampaikan, Karena ya. Pongki ini adalah pangeran yang tidak suka dunia politik, lebih suka dunia seni. Lebih mencintai Ceritanya gitu kan, nggak ada sejarahnya, tapi Nggak saya ada. bikin begitu. Iya. Cuman karena dia adalah keturunan raja, maka si Raden Pongki ini mau nggak mau mencoba belajar itu, belajar politik. Ternyata politik adalah bagian daripada seni. Itulah kurang lebih.